Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Ibu Belva Selvia, Magister Pendidikan. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Firda Fadila Ghazani sebagai moderator dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Salsa Nabila selaku Notulen. Dan ada pula pemateri pada siang hari ini. Kepada para pemateri, saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Ayu Azara sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Marsha Alicia sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Dea Syabrina sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya kita buka presentasi kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemateri, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian guru. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya, dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlaknya. Selanjutnya itu ada tugas dan tanggung jawab seorang guru. Seorang pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun akhlaknya. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, mengajarkan peserta didik. Kedua, mendidik para murid. Ketiga, melatih peserta didik. Keempat, membimbing dan mengarahkan. Kelima, memberikan dorongan pada murid. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, silakan memaparkan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fenomena guru dan globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang pada akhirnya membawa perubahan baru. Peranan guru dalam era globalisasi. Guru di era globalisasi adalah guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan bermutu secara profesional. Wardiman Jojun. Peranan guru dalam globalisasi. Guru sebagai pemangku jabatan dan pekerja profesional adalah sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki berbagai peranan, diantaranya satu sebagai pengajar, kedua sebagai pembimbing, ketiga sebagai pemimpin, keempat sebagai ilmuwan, kelima sebagai pribadi, keenam sebagai komunikator atau mediator, ketujuh sebagai pembaru, dan ke-8 sebagai penggagas. Baiklah, kembali. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tentang peran guru dalam era globalisasi.
Guru di era global adalah guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan bermutu secara profesional. Wardiman Jojonegoro dalam konteks ini pernah menyatakan dalam makalahnya bahwa bangsa kita menyiapkan diri untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ciri SDM yang berkualitas tersebut adalah memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan iptek, mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu dan keunggulan, dan dapat menghasilkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian. Sebagai tenaga pendidik, guru profesional tidak lepas dari penciptaan yang diberikan dari orang lain. Dalam konteks ini, maka Giansar menawarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru guna menghadapi era global, yaitu yang pertama, kemampuan antisipasi, yang kedua, kemampuan mengenali dan mengatasi masalah, yang ketiga, kemampuan mengakomodasi, yang keempat, kemampuan melakukan reorientasi, yang kelima, kompetensi generik atau generic competence, yang keenam, keterampilan mengatur diri atau managing self skills, yang ketujuh, keterampilan berkomunikasi atau communicating skill, yang ke-8, kemampuan mengelola orang dan tugas atau ability of managing people and tasks, yang ke-9, kemampuan mobilisasi, pengembangan dan perubahan atau mobilizing innovation and change. Di era global, karakteristik guru harus jelas dan tegas dipertahankan, antara lain adalah yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Yang kedua, memiliki kepribadian yang kuat dan baik. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan membangkitkan minat peserta didik dalam bidang iptek. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi tentang fenomena guru dan globalisasi. Selanjutnya, saya akan membuka 2 sesi tanya-jawab, di mana setiap sesinya terdapat 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Baiklah, kepada presentator pada hari ini, saya mengenai apa saja yang akan dihadapi guru di era globalisasi. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Saudara Gusti Randa. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Selvi dengan NIM 2120203042. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan calon guru agar menjadi pendidik yang ideal di era globalisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Selvi. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan karena di sesi ini masih sisa 1 penanya lagi. Moderator, izin bertanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Amelia dengan NIM 2120203041. Yang pertanyaannya itu adalah, bagaimana karakter guru yang profesional di era globalisasi ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurhayati Amelia. Kepada para pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti. Apa saja yang akan dihadapi guru di era globalisasi, seperti yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dan kedua, krisis moral yang melanda bangsa dan negara. Dan ketiga, krisis sosial dan krisis identitas sebagai bangsa. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Azhara. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah, saya persilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Saya izin menambahkan jawaban, moderator. Silakan kepada Saudari Natasha Salwa. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Salwa Salsabila, NIM 2120203029. Saya izin menambahkan jawaban dari pemakalah tadi. Nah, benar sekali kata pemakalah tadi bahwa hal-hal yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi arus globalisasi atau era globalisasi ini adalah yang pertama adalah
adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini guru dituntut untuk menguasai bagaimana ilmu-ilmu atau teknologi baru yang sedang berkembang di masa itu. Yang kedua adalah guru ini harus meningkatkan profesionalitasnya dalam masyarakat yang majemuk atau beraneka ragam. Nah, di saat masyarakat ini beraneka ragam, maka di sana guru itu pasti dituntut untuk memiliki profesionalitas. Jadi kalau misalkan ada guru-guru yang mungkin bagi masyarakat itu kurang baik dalam sistem pengajarannya, dikritik atau kadang diberikan masukan atau saran dari masyarakatnya. Itu adalah persoalan etika dan moral anak bangsa yang dimana itu guru itu harus menghadapi keanjlokan atau menghadapi murid-murid atau peserta mengalami perkembangan kan di era globalisasi ini. Jadi etika atau moral dari anak itu biasanya mengalami perubahan. Nah, di sana guru ditantang bagaimana menghadapi siswa-siswa Maaf tadi jaringannya hilang, moderator. Saya izin melanjutkan. Jadi di mana guru ditantang atau dihadapkan masalah etika dan moral bangsa yang kini makin kesini itu makin mengikuti pergaulan atau perkembangan dunia. Lalu yang terakhir adalah guru itu ditantang untuk membentuk karakter dari peserta didik ini agar bisa sesuai dengan tujuan pendidikan. Berhubung semakin ke sini, semakin era globalisasi, karakter peserta didik itu sekarang mulai mengikuti tren. Jadi guru ditantang untuk dapat membentuk karakter peserta didik tersebut. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Salwa. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyangkut jawaban, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya langsung tanyakan kepada Saudara Gusti Randa, apakah Saudara Gusti Randa sudah paham atas jawaban dari Saudari Ayu Azhara dan Saudari Natasha Salwa? Baiklah, jawabannya sudah bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua dari Saudari Selvi. Apa yang harus dipersiapkan calon guru agar menjadi pendidik yang ideal di era globalisasi? Kepada para pemateri, silakan menjawab pertanyaan dari Saudari Selvi. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Selvi. Apa yang harus dipersiapkan calon guru agar menjadi pendidik yang ideal di era globalisasi? Jadi, guru di era globalisasi adalah guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan atau tugas memberikan pendidikan bermutu secara profesional. Nah, hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon guru ialah yang pertama yaitu mempunyai kemampuan mengolah kurikulum. Yang kedua, kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan. Yang ketiga, kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar sendiri ataupun mandiri. Yang keempat, kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh.